Pernah nggak sih kalian membayangkan gimana rasanya hidup dengan gender yang berbeda? Cewek jadi cowok dan cowok jadi cewek. Tapi di sini konteksnya bukan cuma mengubah cara berpakaian saja, tapi benar-benar menjalani kehidupan sebagai gender yang berbeda. Dengan tekanan sosial yang berbeda, ekspektasi yang juga berbeda dari biasanya, dan berbagai hal yang selama ini tidak nampak di permukaan. Nah, pertanyaan itu pernah coba dijawab secara langsung oleh seorang jurnalis perempuan bernama Norah Vincent. Berbeda dari para jurnalis pada umumnya, untuk bisa memahami kehidupan sebagai seorang laki-laki, Norah ini tidak hanya melakukan observasi dari jauh, dia juga tidak sekedar mewawancarai laki-laki, tapi dia turut menjadi laki-laki itu sendiri. Dan selama lebih dari 1 tahun, Norah menyamar sebagai seorang pria bernama Ned. Ia hidup, bekerja, berkumpul, bahkan berkencan sebagai seorang laki-laki. Dan hasil dari eksperimen ini justru sangat mengejutkan. Bukan hanya mengubah sudut pandangnya terhadap seorang laki-laki, tetapi juga menghancurkan kondisi mentalnya sendiri. Jadi siapa sebenarnya Norah Vincent ini dan apa yang terjadi ketika seorang perempuan hidup sebagai laki-laki selama berbulan-bulan? Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Margareta dan hari ini kita akan membahas seseorang yang bernama Norah Vincent. Norah Vincent ini adalah seorang jurnalis perempuan Amerika yang lahir di Detroit, Michigan pada 20 September di tahun 1968. Ia adalah seorang anak bungsu dari 3 bersaudara, putri dari Robert Vincent, seorang pengacara perusahaan otomotif Ford Motor Company, dan Juliette Randolph, seorang aktris. Dan bisa dibilang, Norah ini dibesarkan dalam keluarga Katolik kelas menengah yang cukup konservatif. Kehidupan ekonominya stabil dan ia disiplin secara moral. Sejak kecil hingga remaja, Norah sudah memiliki kebiasaan membaca banyak buku dan juga mengamati manusia. Ia memperhatikan bagaimana seorang bisa berubah tergantung dengan lingkungannya, bagaimana emosi disembunyikan, dan bagaimana gender seringkali hanya menjadi peran sosial yang dijalankan. Pengalaman pribadinya bisa dibilang sebagai lesbian di akhir tahun 1980-an juga membentuk cara pandangnya terhadap relasi gender. Pada saat itu, dirinya yang memiliki orientasi seksual berbeda dari lingkungannya membuatnya merasa menjadi orang luar di dalam masyarakat. Dan latar belakang inilah yang akhirnya memunculkan ketertarikan untuk memahami bagaimana laki-laki dan perempuan menjalani tekanan sosial yang berbeda. Saat Norah mulai berkuliah filsafat di Williams College dan lulus pada tahun 1990-an, kebiasaannya mempertanyakan hal-hal yang dianggap normal di masyarakat ini semakin kuat. Ketertarikannya akan minatnya itu membuat Norah akhirnya menjadi seorang jurnalis. Saat menjadi seorang jurnalis, tulisannya mulai muncul di berbagai media besar seperti The New York Times, Los Angeles Times, hingga The Washington Post. Tulisan-tulisannya ini lebih sering membahas ke arah politik, budaya, dan juga gender. Dan dalam beberapa esainya di akhir 90-an, Norah mulai menyoroti dinamika gender termasuk kesepian emosional laki-laki yang jarang dibahas. Namun di saat yang sama, ia juga melihat narasi umum yang mengatakan bahwa laki-laki memiliki lebih banyak privilege dan hidup lebih mudah. Pertanyaan itu kemudian berubah menjadi sebuah obsesi dan tanda tanya besar di kepalanya. Apakah benar menjadi laki-laki itu lebih mudah? Alih-alih berdebat secara teori atau hanya menuliskan sebuah opini, Norah memutuskan untuk membuktikannya secara langsung. Ia ingin sekali memahami dunia laki-laki bukan dari luar, tetapi dari dalam secara langsung. Dan disitulah muncul ide eksperimen yang ekstrim. Norah memilih menyamar sebagai laki-laki dan menjalani kehidupan dengan gender barunya, yaitu seorang laki-laki. Bukan hanya observasi, tetapi benar-benar hidup, berinteraksi, dan merasakan tekanan sosial yang sama.
Tujuannya sebenarnya sederhana, untuk menguji anggapan tentang privilege laki-laki sekaligus memahami bagaimana sebenarnya kehidupan pria ketika dijalani dari sudut pandang orang pertama. Di tahun 2003, saat Norah berusia 35 tahun, eksperimen itu benar-benar ia mulai. Norah mulai menciptakan identitas baru bernama Ned Vincent, identitas pria yang akan ia pakai selama 18 bulan. Transformasi pun mulai dilakukan dengan total, dengan mengubah identitasnya dalam kehidupan sehari-hari. Ia mulai memotong rambutnya menjadi pendek, mengganti seluruh pakaiannya dengan pakaian pria, bahkan ia meratakan dadanya dan juga menggunakan kumis palsu. Tapi tidak hanya itu, Norah juga mengubah postur tubuhnya. Cara berjalan ia buat menjadi lebih lebar, gerakan tangan diperkecil dan ekspresi wajahnya dibuat lebih datar. I think we can work with this. Her transformation into the guy she calls Ned begins with a buzz cut, baggy men's clothes, and a too small sports bra to flatten her breasts. She even wore a little padding and a jockstrap. Ia juga melatih suaranya agar terdengar lebih dalam dengan bantuan pelatih vokal. Bahkan, Norah juga meningkatkan latihan gym untuk memperlebar bahu agar fisiknya lebih meyakinkan. Tidak hanya perubahan fisik, Norah juga mempelajari bahasa tubuh pria. Ia memperhatikan cara pria duduk, cara mereka menatap, hingga bagaimana cara menjaga jarak. Dan dari beberapa latihan ini, Norah menyadari bahwa dalam interaksi pria, kontak mata bisa dianggap sebagai sebuah tantangan. Sementara ekspresi emosional justru dihindari. Dan aturan sosial ini memang tidak tertulis, tapi ia harus tetap ikuti agar identitasnya tidak terbongkar. Sebagai Ned, ia mulai masuk ke lingkungan sosial laki-laki dan mulai bergabung dengan liga bowling pria. Nongkrong di bar hingga membangun pertemanan baru yang sepenuhnya maskulin. Dari sana, Norah mulai melihat pola interaksi yang berbeda. Misalnya, percakapan yang cenderung singkat, banyak bercanda, dan jarang sekali membahas soal perasaan. Kedekatan memang terlihat di permukaan, tetapi komunikasi emosional hampir tidak ada. Semakin lama menjadi Ned dalam lingkungan pertemanan pria, Norah menyadari kalau ia tidak bisa menunjukkan kebingungan. Dia tidak bisa terlalu emosional dan harus selalu terlihat percaya diri. Bahkan di situasi yang canggung sekalipun, ia menyadari kalau pria cenderung menyembunyikan ketidaknyamanannya dengan humor atau diam. Perbedaan ini terasa jelas dan sangat kontras bila kita membandingkan dengan interaksi antar perempuan yang cenderung lebih terbuka secara emosional. Bagi Norah, kerentanan dunia pria seperti ini tidak memiliki aturan yang tertulis untuk disembunyikan. Ia pun mulai melihat sisi lain maskulinitas, yaitu bukan tentang kekuasaan, tetapi lebih pada adanya tekanan untuk selalu terlihat tangguh di depan orang lain. Dalam menjajaki identitas barunya sebagai seorang pria, ternyata Ned mencoba berbagai hal. Selain bergabung di liga bowling, ia juga mencoba kencan online dengan perempuan. Ia pergi ke klub, mengikuti retreat setiap minggu ke sebuah biara, dan juga menghadiri retreat pria yang bertujuan untuk mengembalikan kepercayaan diri setelah terkekang oleh feminisme. Bahkan ia juga mengambil pekerjaan sebagai salesman keliling di sebuah perusahaan di mana dia diharuskan untuk mengenakan setelan jas. Di setiap peran dan posisi barunya itu, ia memperhatikan teman-teman barunya. Norah mencoba memahami bagaimana setiap lingkungan memberikan sudut pandang baru tentang apa itu maskulinitas, bagaimana hal itu dipahami, diajarkan, dan terkadang mungkin dilawan. Semakin lama, ia mulai merasakan kesepian dalam pergaulan pria. Meskipun ia ada di tengah kelompok, hubungan terasa memiliki jarak. Tidak ada ruang aman untuk menunjukkan keraguan ataupun ketakutan. Pada akhirnya, Norah menyimpulkan bahwa banyak pria sebenarnya menyimpan beban emosional, tetapi tidak memiliki tempat untuk mengekspresikannya. Pengalaman itu semakin kuat ketika Norah mengikuti retreat pria bernama New Warrior Training Adventure yang diselenggarakan organisasi Mankind Project di awal tahun 2000-an. Di sana, ia melihat sisi yang sangat berbeda. Pria-pria yang sebelumnya tampak tangguh mulai menangis saat membicarakan hubungan dengan ayah mereka.
Ada yang mengaku merasa gagal sebagai seorang suami, ada yang takut tidak mampu menjadi penyedia keluarga. Dan untuk pertama kalinya, Norah melihat bahwa di balik maskulinitas, banyak pria sebenarnya menyimpan tekanan emosional yang dalam. Bahkan Norah juga menyampaikan jika kehidupan pria itu penuh dengan penderitaan. Men are suffering. They have different problems than women have, but they don't have it better. They need our sympathy, they need our love, and they need each other more than anything else. They need to be together. Eksperimen berikutnya membawa Norah ke dunia kencan sebagai seorang pria. Ia mencoba berkencan dengan perempuan tanpa mengungkapkan identitas aslinya. Dan disinilah ia merasakan tekanan sosial yang jauh lebih besar. Sebagai seorang pria, ia harus memulai percakapan, menjaga suasana, terlihat percaya diri, dan siap menghadapi penolakan. Norah menyadari bahwa adanya ekspektasi finansial. Pria dihadapkan membayar makan malam, merencanakan kencan, dan terlihat santai meskipun merasa gugup. Setiap penolakan terasa personal dan harus dihadapi berulang kali. Dari pengalaman sosial hingga kencan romantis, Norah mulai melihat sisi lain dari maskulinitas. Bukan hanya tentang privilege, tetapi tentang tekanan untuk selalu memimpin, terlihat kuat, dan juga tidak menunjukkan kelemahan. Ia menemukan bahwa banyak pria hidup dengan kecemasan yang jarang terlihat, sekaligus rasa kesepian yang tidak benar-benar dibicarakan. Semakin lama menjalani kehidupan sebagai seorang pria, tekanan mulai nyata bagi seorang Norah. Selama 18 bulan hidup sebagai Ned, ia selalu berusaha menjaga gesturnya, menjaga suaranya, dan juga emosinya. Identitas ganda itu perlahan menguras mentalnya. Norah tidak hanya lelah secara fisik, tetapi juga mulai mengalami tekanan psikologis yang serius. Sebagai Ned, Norah merasakan kesepian yang berbeda. Ia berada di tengah pergaulan pria, tetapi tetap merasa sendirian. Hubungannya terasa dangkal, komunikasi emosional minim, dan tidak ada ruang untuk menunjukkan kerentanan. Ia menyadari bahwa banyak pria hidup dengan beban yang sama. Terlihat kuat di luar tetapi menyimpan tekanan di dalam. Seluruh eksperimen tersebut telah ia tulis dalam buku Self-Made Man yang terbit tahun 2006. Buku itu menjadi bestseller internasional dan memuat kesimpulan yang mengejutkan. Awalnya, Norah mengira bahwa laki-laki memiliki lebih banyak privilege. Tetapi setelah menjalaninya sendiri, pandangannya berubah total. Ia melihat bahwa ternyata pria juga menghadapi tekanan sosial yang berat. Tuntutan untuk selalu kuat, memimpin, dan tidak menunjukkan emosi mereka. Pengalamannya menjadi Ned itu juga ia bagikan saat diwawancarai dalam program ABC News. Dia juga berbicara pengalamannya dalam relasi gender antara pria dan pria atau pria dan wanita di Hard Talk Extra di BBC pada 21 April 2006. Konflik identitas pun juga mulai muncul di dalam diri Norah. Karakter yang dianggap maskulin saat ia menjadi perempuan justru dianggap terlalu feminin ketika ia menjadi pria. Bahkan dalam beberapa situasi, alter egonya, Ned, dianggap gay. Pengalaman ini membuat Norah menyadari bahwa standar maskulinitas sangatlah sempit. Dan pria harus terus menyesuaikan diri agar diterima secara sosial. Norah pernah menulis sebuah refleksi yang sering dikutip, bahwa laki-laki menderita dengan cara yang berbeda, tetapi bukan berarti mereka hidup lebih mudah. Setelah eksperimen selesai, ia juga menyatakan jika dia sangat menyukai lahir sebagai seorang perempuan dan menganggap hal tersebut merupakan sebuah privilege. Eksperimen itu akhirnya mengubah cara pandangnya terhadap relasi gender, dan bagi Norah sendiri, baik laki-laki maupun perempuan itu sama-sama terjebak dalam ekspektasi sosial yang kaku. Do you think women understand what it's like to be a man? Not at all. No clue. No idea. I'm so much closer to myself than I ever was that I really like me. I really like being me, and I really like being a woman. Did you like being a woman before, Ned? I did, but I like it more now because I think it's more of a privilege. Kesimpulan terpenting dari pengalamannya adalah kebutuhan akan empati antar gender.
Pria membutuhkan ruang untuk menjadi rapuh dan perempuan perlu memahami tekanan yang selama ini tidak terlihat. Namun pemahaman itu datang dengan harga yang mahal. Eksperimen yang dimulai sebagai observasi sosial berubah menjadi sebuah perjalanan psikologis yang berat. Dan dari situlah Norah menyadari, memahami kehidupan orang lain kadang berarti ikut merasakan beban yang selama ini tersembunyi. Norah pun pada akhirnya harus menerima dampak serius dari eksperimen yang sudah ia lakukan ini. Terutama setelah eksperimen ini berakhir. Ia mengalami depresi berat dan juga kelelahan emosional akibat identitas gandanya. Norah bahkan sempat dirawat di psychiatric ward tertutup. Pengalaman itu kemudian ia tulis dalam buku lain berjudul Voluntary Madness pada tahun 2008 yang menceritakan pengalamannya masuk ke beberapa rumah sakit psikiatri dan menghadapi depresi secara langsung. Di tahun-tahun berikutnya, Norah mulai menjauh dari sorotan publik. Ia sempat tinggal di berbagai tempat di Eropa dan lebih fokus menulis. Ia juga menerbitkan novel fiksi berjudul Adeline yang terinspirasi dari kehidupan penulis Virginia Woolf. Namun karya tersebut tidak mencapai pengaruh sebesar Self-Made Man. Meski begitu, ternyata depresi kronis ini tetap menjadi bagian dari hidup Norah. Ia bahkan pernah mencoba untuk mengakhiri hidupnya sendiri pada tahun 2014. Tragisnya, ia tidak pernah bisa mengatasi penderitaannya. Perasaannya merasa terisolasi, kesepian, dan tidak berdaya justru seringkali datang. Norah sudah mencoba berbagai obat, tetapi kondisinya tidak berhasil membaik. Pada akhirnya di 6 Juli 2022, Norah Vincent meninggal dunia di Swiss. Ia memilih mengakhiri hidup dengan bantuan medis di usianya ke-53 tahun. Kepergiannya kembali mengingatkan publik pada eksperimen ekstrim yang pernah ia lakukan sekaligus dampak psikologis yang mengikutinya selama bertahun-tahun. Hari ini, kisah Norah Vincent masih sering dibahas karena satu eksperimen saja bisa mengubah segalanya. Ia mencoba hidup sebagai seorang pria dan menemukan bahwa di balik citra maskulinitas yang kuat, banyak sekali laki-laki sebenarnya hidup di dalam kesunyian. Pengalamannya tidak hanya mengubah dirinya, tetapi juga membuka diskusi baru tentang tekanan sosial yang dialami oleh dua gender. Dari situlah empati antar gender jauh lebih penting daripada saling membandingkan penderitaan. Karena ketika seseorang benar-benar mencoba hidup sebagai orang lain, yang terlihat bukan siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang lebih butuh untuk dipahami. Kisah Norah Vincent bukan hanya eksperimen sosial yang kontroversial, namun ini adalah pengingat bahwa setiap orang membawa tekanan yang tidak selalu terlihat. Dan mungkin memahami itu adalah langkah pertama untuk melihat satu sama lain dengan lebih manusiawi. Nah, kalau kalian tertarik dengan topik-topik seperti ini, jangan lupa untuk subscribe dan juga like video ini. Tulis juga di kolom komentar, menurut kalian apakah eksperimen Norah membuktikan sesuatu atau justru menimbulkan pertanyaan yang baru? Saya Margareta, sampai jumpa dalam video selanjutnya.